Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Makalah ini disusun oleh Bambang Setiawan dengan NPM 2021010243. David Sandia dengan NPM 2021010304. Dwi Putri Lestari dengan NPM 2021010152. Elsia Hanifah Habianta Putri dengan NPM 2021010333. Evita Nur Azizah dengan NPM 2021010241. Baiklah, di sini dengan saya Elsia Hanifah Habianta Putri yang akan menjelaskan pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat 3 judul besar. Judul besar pertama yaitu latar belakang masalah. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar pemersatu dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Tidak ada yang dapat menandingi Indonesia dengan berbagai suku macam bangsa dan persatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga disebut dengan ideologi yang sakti karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengutipnya, karena apabila ada satu orang yang ada beberapa orang yang berusaha untuk mengutipnya, maka akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, nilai-nilainya telah dimiliki oleh Indonesia dari sejak zaman dahulu, dari nilai suku budaya, suku adat, dan religiusitas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah latar belakang masalah pada makalah ini. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Di dalam makalah ini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian Pancasila secara terminologis, historis, dan etimologis. Yang kedua, apa saja peran NKRI terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menjelaskan fungsi Pancasila sebagai nilai bersama. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan masalah. Dalam makalah ini terdapat 4 tujuan masalah sama seperti rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian Pancasila secara etimologi, historis, dan terminologis. Yang kedua, untuk supaya dapat mengetahui apa saja peran NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, supaya dapat menjelaskan fungsi Pancasila dalam nilai bersama. Yang keempat, paham dengan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada bab 1. Untuk bab selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya sesuai dengan materi mereka masing-masing. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Nur Azizah, NPM 2021010241. Pengertian Pancasila secara etimologi, historis, dan terminologis. Secara etimologi, Pancasila, panca 5, sila peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur. Pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari negara perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dasar negara Republik Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno, sidang BPU PKI 1 hari lahirnya Pancasila, lanjut tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 Jakarta, Charter Naskah Pembukaan Alinea 4, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan UUD 45 Pembukaan Alinea
4 yang berisi Pancasila yang sudah resmi sah. Pengertian Pancasila secara terminologis. Secara terminologis, PPKI segera mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, mengesahkan UUD 1945 yang terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, sebaik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa. Bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologis negara Pancasila. Dengan lain, perkataan dalam kedudukan yang seperti ini, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, melainkan reduksi, dibatasi, dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu, dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis disintegrasi, maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi. Namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi, maka suatu bangsa mustahil akan dapat survei dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan, NPM 2021010243. Saya dari kelompok 3 dengan judul makalah Pancasila. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan saat ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yakni terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara berpendudukan terbesar keempat di dunia dan berpendudukan muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik serta ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia memiliki moto atau semboyan yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni
Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas bineka ragam budaya, bahasa Indonesia, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Baiklah, hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Andian, NPM 20201010304. Sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu fungsi Pancasila sebagai nilai bersama. Sebagai struktur kognitif, Pancasila berisi pengetahuan tentang norma-norma mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan Pancasila karena di dalamnya terkandung cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan serta memberikan orientasi tentang dunia seisinya, memberikan arahan bagi kehidupan yang berjuang melawan berbagai bentuk penderitaan. Pancasila berfungsi baik dalam mengembangkan tujuan NKRI maupun dalam proses pencapaian tujuan NKRI. Hal ini berarti tujuan negara yang dirumuskan sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini mutlak harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai dalam Pancasila. Secara historis, fungsi dan peranan Pancasila mengalami tahapan-tahapan dan setiap tahapan itu masing-masing mencerminkan lingkup permasalahan yang berbeda, sehingga menurut visi dan khas pula menuntut visi dan rasa yang beda pula. Tahapan pertama, Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan telah menunjukkan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan kehidupan serta penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan filsafat politik. Rakyat Indonesia telah dibangun dengan kesadaran yang kuat sebagai bangsa yang memiliki identitas dan hidup bersatu dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme. Tahapan kedua, Pancasila sebagai ideologi itu ideologi pembangunan, namun bukan berarti menegaskan tahapan sebelumnya, sehingga pada tahapan kedua ini rasa pemersatu tetap dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahapan ini pun kesadaran bahwa ekonomi itu perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Misi kemerdekaan berani membangun bangsa, dan membangun bangsa berarti memerangi kemiskinan. Dan langkah tersebut memerlukan stabilitas politik sebagai persyaratannya, maka keamanan menjadi tolak ukur untuk memberi peluang pembenahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan masyarakat. Dan semuanya itu menuntut adanya legitimasi kekuasaan yang memberikan kewarganegaraan yang memberikan kewenangan yang pasti bagi pemerintah untuk mengambil langkah serta kebijakan dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Tahapan ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tanpa ini memberikan kita ke depan itu mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi dalam kehidupan yang sedang dihadapi. Pengaruh negatif globalisasi bisa diatasi dengan tetap mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan
dengan tetap mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan nasionalis terbuka. Bukan berani mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan terbuka ini mengaplikasikan wewenangnya secara konkret sehingga mampu memecahkan permasalahan. Perubahan hanya dimungkinkan pada tataran nilai instrumental dan nilai operasional. Mengingat nilai tersebut masih terbilang umum, maka agar lebih mudah dilaksanakan, langkah pertama adalah konsentrasi nilai-nilai di atas dengan mengacu pada 3 pendekatan, yakni 1 pendekatan psikologis, 2 pendekatan etis, dan 3 pendekatan integratif. Dalam rangka menggunakan ketiga pendekatan tersebut, senantiasa berperilakulah secara kondisi objektif, yakni berbentuk wilayah atau kepulauan dengan kondisi bangsa Indonesia ini. Dengan demikian, pada saat kita menemukan tujuan bangsa dan bernegara ini harus jalan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Lestari. Saya dari kelas D Hukum Keluarga Islam, kelompok 3 NPM 2021010152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Pancasila merupakan dasar persatuan dan haluan kemajuan kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan dapat meraih kemajuan kebahagiaan yang diharapkan. Diperlukan penyegaran, pemahaman, dan aktualisasi Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremis dengan menguatkan nilai-nilai ketuhanan dan kebudayaan. Kebangsaan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal. Revitalisasi Pancasila memiliki arti memahami dan menghayati nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan aktualisasi Pancasila memiliki arti mengamalkan nilai luhur Pancasila. Sebagai ideologi negara yang memiliki unsur konsep ideologis dan etis, perlu direaktualisasi atau penajaman ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan atau birokrasi, dalam pendidikan lembaga masyarakat, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan. Pancasila harus dijadikan landasan fundamental. Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu, sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan, serta nilai yang diserap dari berbagai adat istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Reaktualisasi Pancasila adalah cara proses pembuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaruan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila. Mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konsekuen memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk menetapkan persatuan dan kesatuan nasional dengan mengelola kehidupan dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Memiliki modal yang besar untuk memelihara kemajemukan tersebut. Kemajemukan bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan MPR. Pemahaman secara komprehensif bangsa Indonesia terhadap model kemajemukan tersebut merupakan keharusan dan kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revitalisasi dilakukan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara demi pelurusan makna, nilai-nilai yang dikandungnya secara efektif dan tidak diragukan, serta mengakomodasi hal-hal yang belum diatur untuk
kesejahteraan masyarakat, hal yang paling perlu direvitalisasi adalah nilai-nilai intrinsik dan instrumental, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebab di dalamnya terkandung nilai nalar, nilai ilmu, pengetahuan, nilai sumber daya manusia, dan kehidupan yang pengelolaannya juga harus bernilai. Nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila Pancasila harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin memengaruhi kehidupan secara efektif tidak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kunto Wijoyo sebagai proses penangkaran atau radikalisasi. Proses radikalisasi ini melibatkan 3 dimensi, yaitu ideologis, keyakinan atau mitos, penalaran atau logos, dan kejuangan etos. Dalam dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali nilai sebagai ideologi negara menjadi ilmu. Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan koherensi antar sila dan korespondensi dengan realitas sosial. Radikalisasi Pancasila merupakan suatu kemestian, betapapun hal itu merupakan pekerjaan yang sulit di suatu negeri yang dirundung banyak masalah. Selanjutnya, setelah ada bab 1 dan bab 2, pembukaan dan pembahasan, lalu akan ada bab penutup, yaitu pada bab 3. Pada bab 3 ini akan saya lagi yang menjelaskan. Nah, pada bab 3 ini terdapat 2 judul besar. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila terdiri dari atas 5 sila yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang selalu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar sehingga Pancasila tidak mampu lagi dipandang masyarakat sebagai pandangan rakyat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang baik untuk negara Indonesia, yaitu dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi, pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu ada saran. Saran pada makalah ini terdapat 2 saran. Yang pertama yaitu untuk kepemudaan Pancasila. Agar meningkatkan kesadaran dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berorganisasi, karena agar sikap yang dilakukan para anggota pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi misi mereka, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara kesatuan. Nah, untuk saran yang kedua yaitu untuk masyarakat. Kepada masyarakat disarankan untuk terus memperhatikan lingkungan sekitar dan organisasi-organisasi kepemudaan yang dampaknya membawa nama Pancasila sehingga berpengaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Kami dalam menyusun makalah ini bersumber dari 2 buku. Yang pertama, buku Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati dengan pengarang Saidur Rahman. Kemudian yang kedua, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi dengan pengarang Ahmad Ubaidillah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.